Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nurjana, NPM 1001010217243. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya di Pengadilan Agama Kota Bandung yang dibimbing oleh Ibu Iva Hanifia Senjati, SSY, MSI, dengan judul Prosedur Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 1. Visi Pengadilan Agama Bandung yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Bandung yang agung. Tugas pokok Pengadilan Agama Bandung yaitu terdapat pada pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun tujuan dan manfaat dari KKL ini, yang pertama yaitu tujuannya mengenal dan memahami dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang nyata. Yang ketiga, menambah pengalaman mahasiswa tentang bagaimana kegiatan di kantor yang sebenarnya. Lalu, manfaat dari KKL yaitu yang pertama, meningkatnya wawasan mahasiswa dalam dunia kerja sesuai bidang ilmu. Yang kedua, memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang hubungan antara teori dan penerapannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan bekal dan pengenalan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu. Lalu selanjutnya, terdapat produk dan layanan Pengadilan Agama Bandung, yaitu ada pelayanan administrasi persidangan, pelayanan mediasi, pelayanan perkara cuma-cuma atau prodeo, pelayanan gugatan, isbat ruqyatul hilal, pelayanan pengaduan, pelayanan permohonan, lalu pelayanan administrasi upaya hukum, pelayanan permohonan informasi, dan yang terakhir pelayanan sidang keliling SK KMA nomor 026 tahun 2012. Adapun prosedur dan mekanisme atau SOP yang harus dilakukan oleh karyawan Pengadilan Agama Bandung yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job description masing-masing yang ditentukan. Waktu kerja hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 8 sampai pukul 16.30. Pada hari Jumat dimulai pukul jam 8 sampai jam 17.00. Memakai pakaian dinas harian PDH, pegawai negeri sipil, pejabat struktural maupun non-pejabat. Ringkasan kegiatan. Kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL yang dilaksanakan penulis berlangsung selama 25 hari kerja, dimulai pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2021 sampai hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Yang selanjutnya, selama kegiatan penulis ditempatkan di bagian kepanitraan atau kearsipan. Pada bagian kepanitraan memiliki tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Bandung. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Bandung selama KKL adalah membantu di bagian kepanitraan, lebih tepatnya di kearsipan. Tugasnya yaitu yang pertama menganonimasi perkara, yang kedua mencatat arsip perkara, yang ketiga mencatat nomor box perkara, lalu menulis identitas di cover berkas acara. Selanjutnya yang terakhir mendownload dan upload berita acara sidang dan menyusun arsip perkara. Apa sih berita acara sidang itu? Berita acara sidang atau BAS adalah akta otentik yang berfungsi sebagai informasi dalam membuat putusan atau penetapan.
Berita acara sidang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang atau yang disebut dengan panitra, yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Lalu teknis pembuatan berita acara sidang menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang disahkan oleh keputusan Mahkamah Agung dijelaskan bahwa panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan berita acara sidang. Yang pertama yaitu panitera sidang atau panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim untuk membuat secara garis besar proses pemeriksaan persidangan. Selanjutnya, panitera membuat berita acara sidang, lalu sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah itu pemanggilan para pihak masuk ruang sidang yang dilakukan sidang terbuka atau tertutup. Selanjutnya penutupan sidang dan penandatanganan berita acara sidang. Kesimpulannya, pada Peradilan Agama Bandung terdapat panitera yang merupakan pejabat kantor sekretariat pengadilan yang melakukan kegiatan administrasi pengadilan, seperti membuat berita acara sidang, mencatat putusan hakim terhadap perkara, menentukan hari sidang perkara, dan tindakan administrasi lainnya. Panitera bertugas membantu hakim membuat berita acara pemeriksaan pada saat proses persidangan. Berita acara sidang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang atau panitera yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.